Kappa, bukan merek April yang ini ya. Makhluk yang entah gaib atau nyata yang berasal dari Jepang, berwujud menyeramkan dan mampu mencelakai manusia. Tapi ada juga yang menganggap kalau Kappa ini sebagai sosok yang murah hati dan sebagai pelindung sungai. Yakumonogatari Kadamkai Daini wa Katari Ichime. Kappa secara harafiah terbentuk dari dua kanji, yaitu ka atau kawa yang artinya sungai dan pa atau warabe yang artinya anak. Jadi kalau disatukan, kappa diartikan sebagai anak sungai. Kappa juga punya sebutan lain seperti kawataro ataupun kawako. Habitat tempat tinggal kappa itu ada di sungai, kolam, sumur, dan aliran air yang ada di seluruh Jepang. Meskipun kappa dilaporkan hidup dan tersebar di seluruh area Jepang, konon katanya asal-usul kappa berasal dari prefektur Saga. Pada dasarnya, kappa merupakan reptilian humanoid aquatic yokai. Setiap wilayah di Jepang tuh sebenarnya mendeskripsikan perwujudan kappa secara berbeda-beda, tapi sebagian besar percaya kalau tubuh kappa tuh seukuran anak kecil yang tingginya nggak lebih dari 150 cm. Warna kulitnya bervariasi dari kuning, hijau, bahkan biru. Tangan dan kakinya berselaput, memiliki mulut yang berbentuk paruh, rambut acak-acakan, dan di kepalanya ada cekungan seperti mangkok kecil yang berisikan air, yang disebut wasara. Ada juga versi kappa yang di punggungnya memiliki tempurung kura-kura, tapi ada juga yang versi polosan. Barangkali ada yang tahu sejarah dan asal-usulnya kenapa bisa ada dua tipe kappa yang berbeda kayak gitu? Coba komen di bawah ya. Seperti yang tadi dijelasin, kalau kappa tuh memiliki lekukan kecil yang ada di bagian kepala yang gunanya untuk menampung air, dan disebut wasara. Wasara ini dianggap menjadi sumber kekuatan magis dari kappa. Apabila air di wasara kappa tersebut habis, maka dipercaya kekuatan magis kappa akan menghilang. Perlahan tubuhnya tidak akan bisa bergerak dan kemudian akan mati. Makanya kappa akan selalu menjaga wasara mereka penuh air setiap mereka pergi ke darat. Pada awalnya, kappa dianggap sebagai makhluk jahat yang suka membuat onar, usil, dan melampiaskan amarahnya pada manusia dan ternak. Mereka senang sekali terlibat dalam pertarungan dan bahkan kegembiraan terbesarnya adalah ketika bergulat dengan para korbannya di dalam air. Bayangin aja, kalian lagi berdiri di pinggir sungai, terus tiba-tiba ditarik kappa. Otomatis kita kan akan berontak. Tapi justru semakin berontak dan semakin mukul juga nendang, malah makin seneng lah si itu kappa. Selain dari image buruk kappa tadi, ada yang menganggap jika kappa juga bisa menjadi sopan dan jujur. Contohnya, ketika seseorang bertemu kappa dan membantu mengisi ulang air di osaranya, maka kappa akan bersedia membantu apapun yang diminta oleh si orang tersebut. Gimana mau bersahabat dengan kappa? Sifat dasar kappa tuh sebenarnya jahil yang suka bikin keributan. Meskipun terkadang sikap jahilnya suka kebablasan dan berujung pada tindak kekerasan. Dikatakan kappa terlibat dalam beberapa kasus penculikan dan pemerkosaan wanita, juga pembunuhan dengan menyeret korbannya dan menenggelamkannya ke dalam air. Kappa juga terkadang memangsa manusia secara hidup-hidup, dan bagian favorit mereka di bagian tubuh manusia adalah shirikodama. Shirikodama sendiri adalah semacam bola daging yang ada di bagian anus dari manusia. Pada dasarnya, kappa merupakan makhluk omnivora dan makanan favoritnya adalah mentimun. Ya, kadang aja sih dia suka makan jeroan manusia. Kadang. Kappa muda dikatakan hidup berkelompok, tapi kappa dewasa cenderung hidup menyendiri. Bukan jadi hal yang asing kalau ada kappa yang berteman dengan yoka lain dan bahkan berteman dengan manusia. Kappa memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi karena bisa berbahasa manusia. Mereka pandai dalam meracik obat, juga ahli dalam pengaturan susunan tulang manusia.
Untuk kesenangannya, Kappa suka bikin kekacauan dan keributan. Dia ahli dalam gulat sumo, juga bermain shogi. Terlepas dari tabiat buruknya tersebut, Kappa adalah yokai yang memiliki harga diri tinggi. Dan dia selalu menepati setiap janjinya. Jelas beda lah ya sama para siluman buaya buntung yang ada di luaran sana. Dikatakan kalau bertemu dengan Kappa di dalam air, kita nggak mungkin bisa kabur karena kemampuan berenang Kappa sangatlah luar biasa dan tenaga fisiknya pun sangatlah kuat. Kalau bertemu Kappa di darat ada dua hal yang bisa dilakukan untuk menghadapinya selain kabur ya pastinya. Satu, melawan Kappa dengan kesopanan. Pasalnya, Kappa terobsesi dengan kesopanan dari tradisi manusia. Jadi, ketika bertemu dengan Kappa, cara mengalahkannya yaitu dengan membungkuk dalam-dalam di depannya. Dalam kebudayaan Jepang ada istilah ojigi, yang mana membungkuk untuk memberi hormat ke orang lain. Pasalnya, ketika membungkuk dalam-dalam, air di osara pada kepala Kappa akan tumpah, dan apabila air dari osara hilang, maka Kappa tersebut akan kehilangan kekuatan magisnya, nggak bisa bergerak, dan kemudian mati. Kedua adalah memberikan Kappa mentimon. Kayak yang tadi udah dibilang, kalau Kappa itu paling suka mentimon. Banyak orang Jepang percaya untuk menuliskan nama dan usia dari semua anggota keluarganya di irisan mentimun dan membuangnya ke air. Tradisi tersebut dipercaya dapat menjauhkan semua anggota keluarga dari mara bahaya Kappa. Sejalan sama tradisi tersebut, dalam ajaran Shinto, Kappa dihormati sebagai dewa air. Nggak jarang adanya persembahan berupa mentimun yang sengaja dihanyutkan di sungai untuk dipersembahkan ke Kappa. Sebagai ganti dari persembahan tersebut, Kappa akan membantu manusia dalam irigasi sawah, berteman dengan anak yang kesepian, atau bahkan berteman dengan orang dewasa. Di era sekarang ini, Kappa seringkali ditampilkan dalam bentuk karakter yang lucu dibandingkan karakter yang menakutkan seperti yang dideskripsikan kebanyakan cerita. Hal ini berawal dari Mizuki Shigeru yang menggambarkan Kappa dengan wujud yang menggemaskan di Sanpei de Kappa tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970-an, di Jepang banyak proyek dan festival revitalisasi pedesaan. Proyek dan festival tersebut banyak menggunakan Kappa yang mengemaskan sebagai maskotnya. Sosok Kappa yang dibuat lucu dijadikan maskot untuk melarang anak-anak bermain di sungai dan membuang sampah sembarangan. Hingga saat ini, sosok Kappa banyak digunakan sebagai maskot, logo, hingga karakter dalam anime. Tahu nggak sih, bahkan ada peribahasa yang dibuat dari Kappa, yaitu Kappa no Kawa Nagare, yang artinya bahkan Kappa sekalipun bisa hanyut di sungai. Pemaknaan dari peribahasa tersebut sama halnya dengan peribahasa yang ada di Indonesia, yaitu sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, yang artinya bahkan orang yang udah jago atau expert sekalipun bisa aja melakukan kesalahan. Satu lagi intermezzo tambahan, tahu nggak sih kalau ada hidangan sushi ketimun sederhana yang diberi nama Kappa Maki? Jelas sumber nama penamaannya dari Kappa, yang mana suka mentimun. Buat kalian yang penasaran dan pingin banget ketemu sama Kappa secara nyata, boleh banget coba datangin nih beberapa tempat berikut ini yang ada di Jepang dan siapa tahu kalian bisa beneran ketemu Kappa dengan nyata. Kuil Shogenji adalah kuil sederhana di distrik Kappabashi, Tokyo. Kuil ini udah diubah menjadi tempat bagi para pecinta yokai. Daerah ini memiliki sejarah banjir yang panjang karena dekat dengan sungai Sumida, dan oleh karena itu penduduk setempat berkumpul untuk membuat pertahanan banjir pada abad ke-19. Legenda menggambarkan di saat itu Kappa ikut membantu proyek pembuatan pertahanan banjir di daerah tersebut. Pingin ke Museum Kappa bisa datang ke Prefektur Kochi. Ada Kyoto Kappa Museum. Prefektur Kochi bisa dibilang sebagai rumah nggak resmi dari Kappa. Di sana ada Museum Kappa dan kereta dengan tema Kappa. Museum yang dirancang luar biasa ini ditemukan di lembah terpencil yang sesuai di titik pertemuan dua sungai yang memiliki lebih dari 1000 patung Kappa. Untuk kereta Kappanya sendiri didesain sedemikian rupa yang seolah-olah si Kappanya tuh ikut menaiki si keretanya tersebut. Pingin mancing Kappa? Bisa pergi ke daerah Tono di Prefektur Iwate. Tono merupakan kota kecil, kawasan pedesaan dengan tradisi dan legenda yang panjang di Prefektur Iwate. Pada awal abad ke-20, seorang penulis lokal menangkap rekaman rakyat daerah dan menjadi dasar dari banyak penggambaran yokai di seluruh Jepang pada saat itu. Kota ini memiliki museum cerita rakyat serta patung Kappa di pintu keluar stasiunnya.
Meskipun cukup banyak legenda dan folklore yang menceritakan tentang eksistensi kappa di Jepang, tapi masih juga banyak orang yang menganggap kalau kappa hanya sebatas rumor ataupun cerita belaka. Di antaranya adalah ada yang mengatakan kalau kappa dihadirkan hanya untuk menakuti anak-anak. Banyak legenda yang menceritakan bahwa kappa adalah makhluk yang sering menakuti anak-anak. Namun, legenda tersebut sebetulnya hanyalah sekedar cerita fiktif yang sengaja dibuat untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain di dekat air tanpa pengawasan orang tuanya. Karena pada zaman dulu memang banyak banget kasus anak tenggelam di sungai yang ternyata benar setelah disebarin cerita kappa tersebut mampu mengurangi jumlah anak yang hilang atau tenggelam di sungai pada saat itu. Kedua, adanya anggapan kalau kappa ini sebetulnya adalah makhluk dari dunia lain. Ada yang percaya jika kappa adalah makhluk asing seperti alien yang menghuni bumi khususnya di wilayah laut. Alien laut ini dianggap mampu melakukan perjalanan ke bumi ataupun dari bumi melalui portal berbentuk pusaran air. Ketiga, adanya anggapan bahwa kappa merupakan bayi lintah. Maksud dari bayi lintah ini adalah bayi yang lahir mati atau bayi yang baru lahir namun kemudian dibunuh oleh keluarganya yang tidak mampu membesarkannya. Biasanya bayi-bayi tersebut akan dibuang ke sungai, danau, atau kolam yang dihuni oleh kappa. Menurut legenda, bayi-bayi yang dibuang tersebut hadir ke dunia kembali dengan menjadi kappa. Terakhir, adanya anggapan bahwa kappa adalah salamander Jepang. Sebagian besar orang Jepang juga mengklaim jika kappa tidak perlu ditakuti karena kappa hanyalah salamander raksasa Jepang. Salamander ini mampu tumbuh hingga 5 kaki dan memiliki warna kulit yang mirip dengan kappa. Kemudian, salamander juga dikenal suka menangkap mangsanya dengan menariknya dengan kuat ke dalam air. Ya memang rada cocokologi sih ya. So itu dia all about kappa. Terlepas dari perdebatan mengenai eksistensinya yang benar, nyata, atau hanya sebatas cerita fiktif belaka, ya balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Intinya, tolong cerita Hyakumonogatari ini diambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Nextnya nih, masih banyak lagi sebetulnya yokai-yokai akuatik yang jauh lebih ngeri dibandingin dari kappa. Misalnya ada Suiko, Enko, Gangi Kozo, dan lainnya. Penasaran? Seperti biasa, kalau ada yang mau request, ada yang mau diperbaiki, ada yang mau dikoreksi, atau ada yang mau ditambahin, komen aja di bawah biar kita bisa belajar bareng. Penutup, template YouTuber udah tau lah ya harus apa. So hope you guys like the video and see you on the next yokai story.